Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum saya memulai pembelajaran, eh, mungkin ada salah satu di antara kalian yang ingin memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Apakah ada yang bersedia? Halo? Saya aja Pak. Oh iya, baik. Silahkan. Ya. Sebelum dimulainya pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Eh, apa kabar? Kalian semua? Ya, insya Allah saya harapkan baik-baik semua ya, insya Allah. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, saya memohon izin kepada kalian untuk mengabsen kalian satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama, Ade Hidayat, Hadir Pak. Aris Budi Kurniawan, Hadir Pak. Muhammad Hussein, Hadir, Pak. Jaushak Fauzi. Oke, baik. Sudah semua ya hadir di sini ya. Oke, setelah ini kita akan memulai pembelajaran kita, yakni tentang Qadha dan Qadar. Sebelumnya ada yang mengetahui nggak Qadha dan Qadar itu seperti apa? Saya Pak, Apa tuh Qadha dan Qadar? Coba jelaskan. kalau setahu saya itu Pak, kodok dan kodar itu adalah suatu ketetapan Allah atau takdir Allah terhadap makhluknya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ah, ya itu benar tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan apa itu Qadha dan Qadar. Oke. Jadi Qadha dan Qadar itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu belum diketahui atau belum terjadi. Jadi itu adalah sebuah ketetapan Allah ya yang bersifat universal, yang bersifat itu tuh di luar makhluknya ya. Dari zaman azali sampai zaman ke depannya. Jadi semisal kita kasih contoh seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planetnya yang selalu berputar tanpa henti. Kita juga bisa mengambil fenomena lagi seperti gunung berapi yang ada di bawah laut. Dan satu lagi seperti dua laut yang tidak pernah menyatu. Itu adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa diberikan kepada manusia atau tidak bisa diubah kepada manusia karena itu sudah bersifat universal yang memang tidak ada satu orang pun ya yang bisa mengubah hal-hal tersebut seperti kalau misalnya eh, hal yang belum terjadi ya seperti hari kiamat itu seperti apa, seperti munculnya Yakjud Makjud itu seperti apa. Kita masih belum mengetahui hal-hal tersebut. Jadi kita juga harus mengimani
qada dan qadar. Karena hal-hal itu sudah tertulis pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Selanjutnya kita akan lanjut kepada qadar ya. Nah, qadar ini adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi atau terasa kepada makhluknya atau seseorang yang sudah pernah merasakannya. Seperti ya, itu kita lahir di Indonesia. Kita sekarang ada di Pulau Jawa. Itu tuh sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah agar kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ini ya, di kelas pada malam hari ini gitu. Nah, pada qada dan qadar itu tuh mohon maaf, untuk qadar itu tuh bisa kita sebut takdir. Kenapa bisa kita sebut takdir? Karena itu tuh yang terjadi pada diri kita, kepada hal-hal yang memang berkenaan kepada makhluknya. Kalau misalnya qada tadi lebih ke arah universal, yang dimana dia tuh lebih fokus kepada lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya qadar itu lebih fokus kepada makhluk dan apa yang ia lakukan. Nah, kita mulai masuk ke takdir yang pertama. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom ini takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia sendiri. Walaupun ia berusaha seperti sesusah apapun, seberusaha apapun, ia tidak akan bisa melakukannya. Seperti ia dilahirkan pada orang tua yang mungkin bisa kita bilang kurang dalam segi ekonominya. Kita tidak bisa mengatur kita lahir pada perutnya siapa. Kita lahir, kita mau misalnya request nih ke Allah, ya Allah, saya mau menjadi anaknya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Nggak bisa, karena memang itu sudah ketentuannya dari Allah. Nah, yang kedua ada juga seperti warna kulit kita, seperti kulit kita yang sawo matang mungkin, ada juga yang putih, ada juga yang coklat ya, seperti itu. Jadi hal-hal itu tidak bisa diubah. Ada juga yang mungkin rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya kribo gitu ya, rambutnya ikal, kita juga nggak bisa mengubah itu. Ada juga mungkin seperti kematian ya, kematian itu nggak bisa kita ubah, tidak bisa kita majukan walaupun 1 detik pun. Beda kalau sama yang bunuh diri ya, itu sudah keluar konteks dari takdir tersebut karena ia menghabiskan halnya karena dia tuh tidak meyakini sebuah takdir yang sudah Allah tetapkan kepadanya. Seperti itu. Kita lanjut ke takdir mu'alak. Nah, takdir mu'alak ini tuh takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia dengan usaha, kerja keras, dan doa. Ya, kita juga bisa melihatlah beberapa orang mungkin di sekitar kita yang awalnya mungkin biasa-biasa aja gitu. Mungkin bisa terlihat tidak terlalu mampu pada suatu kemampuan pada dulu mungkin atau enggak sekarang, dan kita melihat dengan bagaimana ia berusaha, bagaimana ia bekerja keras, bagaimana ia melantunkan hajatnya kepada Allah sehingga mungkin dia sudah menjadi orang yang sukses sekarang. Nah, takdir mu'alak ini tuh seperti apa sih? Takdir mu'alak tuh semisal kita yang masih belum mengetahui sebuah ilmu, mungkin bahasa kasarnya bodoh ya. Nah,
orang bodoh ini mengetahui kalau dia bodoh dan ingin merubah dirinya untuk menjadi pintar. Maka dari itu dia belajar dengan berusaha, kerja keras, istiqomah. Mereka belajar dan akhirnya mereka bisa memahami sebuah pembelajaran tersebut. Bisa juga orang yang semisal sakitnya lumayan parah. Jikalau ia mau berusaha, ia mau berobat, dia mau menjalani apa yang sudah dokter berikan, ia bisa akan sembuh. Maka takdir mu'alak itu sebuah takdir yang memang bisa diubah gitu. Dengan usaha, kerja keras, dan doa. Nah, bagaimana sih kita menyikapi takdir-takdir ini? Kita bisa menyikapi takdir ini dengan berikhtiar pastinya. Kita tapi cuma pada takdir mu'alak ya. Kita berikhtiar bagaimana kita bersungguh-sungguh pada sebuah hal yang kita inginkan, kepada sebuah hal yang memang kita ingin merubahnya. Seperti kita mungkin pada titik tertentu kita merasa kita tuh kurang, misalnya sebagai finansial ya. Dalam finansialnya, mungkin pada ekonominya gitu. Kita mungkin bisa memulai dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita gapai dulu. Semisal kalau misalnya anak-anak Gen Z ya sekarang, kita bisa memulai dengan dropshipper gitu. Dropshipper tuh gimana sih? Semisal kita menjadi sebuah distributor dari sebuah website satu dan website lainnya. Jadi kita cuma sekedar menjadi sebuah perantara dari sebuah website. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya, kalau kita tuh namanya kerja memberikan sebuah jasa. Nah, itu tuh yang lagi penting, lagi banyak-banyaknya tuh. Semisal kalau misalnya yang lagi tren di Gen Z kayak joki main game gitu, atau enggak misalnya merequest untuk membuat sebuah hal kayak misalnya lukisan atau mungkin hal-hal yang lain ya. Nah, dari situ kita juga sudah bisa mulai meningkatkan hal-hal yang lain. Yang intinya kita juga harus berikhtiar, kita juga harus istiqomah untuk mencapai hal-hal tersebut, karena yang paling penting tuh istiqomah. Seberapa lama atau seberapa banyak kalian melakukan hal-hal tersebut ya. Yang kedua ada doa. Kalau misalnya kalian sudah berusaha, kalian juga harus jikalau kalian sudah mencoba melakukannya, kalian juga harus merayu Tuhan kalian, merayu Allah ya. Bagaimana kalian mencoba sebaik mungkin, sudah berikhtiar, pasti juga ada di mana kita juga butuh ridhonya Allah dengan cara berdoa. Kita mengingatnya setiap waktu. Kita sholat tepat waktu. Kita melakukan apa yang dilakukan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada tawakal. Ya udah, setelah kita sudah berusaha ya, kita sudah berdoa kepada Allah, kita tinggal berserah diri kepada Allah. Kita yang penting kita tuh nggak putus harapan. Kita sudah berserah diri, kita menerima ketetapan apa yang Allah berikan kepada kita. Semisal kita mendapatkan sebuah hal yang baik, kita bisa bersyukur di poin nomor 4. Kalau misalnya memang kita masih belum ditakdirkan untuk mencapai poin tersebut, kita bisa bersabar, kita bisa tabah. Dari poin yang bersyukur, kita tuh tidak melebihkan atau kita tidak melewati batasan-batasan yang sudah Allah berikan. Kita sekedar
menerima dengan lapang dada apa yang sudah Allah berikan, dan kita juga berlapang dada dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya kita diberikan poin ini, tapi kita tidak diberikan poin itu, maka kita juga harus bersabar karena pasti ada sebuah titik di mana Allah ingin memberikan kita sebuah pembelajaran agar kita tidak mengulangi hal tersebut. Mungkin sekian dari saya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan ini? Mohon nanya, Pak. Oh iya, silakan. Ya, ini kan tentang kode dan kodar ya, Pak. Nah, apa sih Allah itu menyuruh kita untuk berusaha, sedangkan takdir saja sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, Pak. Itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa Allah meminta kita tetap berusaha walaupun rezeki kita tuh sudah diatur di Lauhul Mahfuz ya. Ya bayangkan aja gini deh. Semisal kita dikasih tahu, semisal gini deh, kita tahu nggak kita itu masuk surga atau enggak? Kita nggak tahu kan masalah hal tersebut. Karena di situ tuh yang Allah tunjukkan bagaimana kita tuh ingin berusaha. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah tuh menyukai orang yang sholat dan sabar. Kita kalau misalnya masuk kepada poin sholat yang dimana kita tuh harus menepatinya, kita harus memiliki sebuah konsistensi di mana kita tuh harus selalu mengingat sholat fardu. Kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan kepada Allah. Kita nggak boleh tuh kalau misalnya dalam rukun sholat kita ubah doa duluan, terus kita ubah lagi ruku setelah sujud aja, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi semua tuh ada aturannya masing-masing dan porsinya masing-masing. Dan dari sebuah konsistensi itu ya, kita tuh juga harus bersabar bagaimana kita tuh mencoba untuk selalu tidak mengeluh dan tidak tidak menyerah dengan apa yang Allah telah ujikan kepada kita. Makanya Allah tuh senang banget orang yang sholat dan sabar. Semisal kalau misalnya kita tahu kita bakal masuk surga, apakah kita akan berusaha? Ya kayaknya enggak. Maksudnya kita juga udah terjamin masuk surga, ya ngapain kita usaha lagi? Ya enggak sih, seharusnya kayak gitu enggak sih? Kalau misalnya kita ketahuan masuk neraka, kita pasti bakal bersungguh-sungguh, kita bakal takut nih, kita bakal masuk neraka. Tapi ada juga yang udah mikir, ya kita juga udah masuk neraka, ngapain kita juga berusaha lagi gitu kan. Nah kalau misalnya abu-abu, kita juga pasti juga khawatir apakah kita benar masuk surga atau kita masuk neraka. Nah maka dari itu poinnya, mengapa Allah menyuruh kita berusaha walaupun kita tahu semua rezeki kita, semua hal kita dari zaman azali, dari zaman awal kita lahir sampai kita meninggal ya, sampai kita masuk ke yaumul hisab, sampai kita masuk ke alam barzah nanti, itu tuh sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tetap disuruh berusaha ya karena Allah suka orang-orang yang berusaha. Bagaimana kita tuh diajarkan bagaimana berproses, bukan meminta sebuah hasilnya. Hasil mah cuma sekedar reward dari sebuah konsistensi yang sudah kita lakukan gitu. Ya mungkin paham ya maksud saya ya. Jadi bagaimana kita tuh lebih menghargai sebuah proses daripada sebuah hasil. Karena kalau misalnya antum ingin proses doang, antum ingin sebuah hasil doang tapi nggak ada prosesnya, itu cuma sebuah khayalan doang. Tapi kalau misalnya antum sudah berproses, hasilnya itu pasti presentasinya
persentase it-nya itu akan lebih besar lagi. Paham ya dari yang saya jelaskan tadi ya? Baik, Pak. Mungkin Paham, Pak. Makasih, Pak. oke, baik, sama-sama. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup oleh Ananda Husen. Silahkan. Ya, saya Pak. Ya, Oke, bisa sebelum langsung. kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Jadi nanti untuk tugasnya ya, nanti sudah saya sediakan di Google Form. Kalian bisa mengisinya pada waktu yang sudah saya berikan. Dan jangan sampai lewat dari waktu yang sudah saya berikan ya. Karena biar kalian juga menghargai saya lebih menghargai sebuah proses daripada sebuah hasil. Jadi semakin cepat juga semakin baik. Oh ya, untuk pembelajaran, untuk pertanyaan Ade juga bagus ya tadi. Nanti mungkin saya akan memberikan electronic book atau e-booknya nanti kepada Ade. Mungkin bisa dibaca-baca kembali terkait dengan permasalahan bagaimana Allah lebih suka proses daripada menyukai sebuah hasil ya. Mungkin kayak gitu. Ya, terima kasih ya untuk bantuan kalian pada sesi materi malam hari ini. Saya cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.